Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Nadia Muslimah Kuliah Manjaya dengan NIM 186300065. Pada hari ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal tipe B yang soal tersebut diambil dari buku Raymond Chang. Langsung saja. Nomor 14.3, apa manfaat mengukur laju awal reaksi? Dan nomor 14.4, menyarankan dua reaksi yang sangat lambat dan dua reaksi yang sangat cepat. Manfaat mengukur laju reaksi, yakni untuk menentukan hukum laju, di mana laju awal reaksi sebagai fungsi konsentrasi reaktan. Dan dua contoh dari laju reaksi yang paling lambat dan laju reaksi yang paling cepat, yakni kalau reaksi yang paling lambat yakni rusting of iron, ripening of fruit, dan spoiling of milk, sedangkan yang paling cepat yakni peledakan oleh TNT dan neutralisasi HCl dengan NaOH, dan lain-lain. Ini adalah segelintir contoh dari banyaknya contoh yang lain. Teman-teman bisa meriset sendiri apabila masih penasaran. Kemudian untuk soal selanjutnya, untuk setiap pasangan kondisi reaksi berikut, nyatakan mana yang pembentukan laju gas hidrogennya paling cepat, yakni natrium atau kalium dengan air, kemudian magnesium atau besi dengan 1 molar HCl, bata magnesium atau serbuk magnesium dengan 1 molar HCl, dan magnesium dengan 0,1 molar HCl atau magnesium dengan 1 molar HCl. Jawaban yang pertama, yakni laju pembentukan gas hidrogen yang paling cepat antara natrium dengan kalium adalah kalium dengan air. Hal ini dijelaskan melalui bertambahnya jari-jari atom unsur kalium jika dibandingkan dengan natrium yang menyebabkan semakin reaktifnya kalium sebagai salah satu logam alkali. 14.14b, yakni laju pembentukan gas hidrogen pada magnesium 1 molar HCl lebih cepat terbentuk daripada besi 1 molar HCl. Hal ini dikarenakan keelektronegatifan logam transisi lebih besar daripada logam alkali tanah. Akibatnya, golongan logam transisi kereaktifannya akan lebih rendah daripada logam alkali tanah. Selain itu, logam transisi bersifat lebih keras apabila dibandingkan logam alkali tanah karena terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Sehingga ketika direaksikan, magnesium akan lebih cepat membentuk gas hidrogen dibanding dengan besi karena luas permukaan logam alkali tanah akan lebih luas daripada logam transisi. 14.14c, yakni lebih cepat pembentukan pada serbuk magnesium 1 molar HCl daripada dengan batang magnesium. Hal ini dikarenakan oleh luas permukaan suatu unsur yang berbentuk serbuk lebih besar dibanding suatu unsur yang berbentuk batangan. Sehingga semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin besar potensi bertumbukan. Jika semakin banyak tumbukan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. 14.14d, reaksi magnesium dengan HCl 1 molar memiliki laju yang lebih tinggi dibandingkan reaksi antara magnesium dengan HCl 0,1 molar. Hal ini dikarenakan HCl 1 molar memiliki konsentrasi yang lebih pekat yang akan bereaksi lebih cepat dengan magnesium dibandingkan dengan HCl 1 molar. Soal selanjutnya, yakni nomor 14.16. Dimulai dengan data pada tabel 14.1, tentukan hukum laju untuk reaksi tersebut. Hitunglah konstanta laju dan hitunglah laju reaksi pada waktu ketika konsentrasi F2 sama dengan 0,010 molar dan konsentrasi ClO2 sama dengan 0,020 molar. Jawaban yang 14.16a, hukum laju itu dapat dihasilkan dengan laju sama dengan K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2. Sedangkan 14.16b, yakni konstanta lajunya didapatkan dari nilai laju yang ada di dalam tabel dibagi dengan konsentrasi F2 dan konsentrasi ClO2. Kemudian dihitung dan didapatkan hasil 1,2 meter per sekon. Kemudian hukum laju didapatkan dari K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2. Nah, nilai laju ini sendiri telah didapatkan dari nilai konstanta laju yang telah dihitung sebelumnya, yakni 1,2 meter
per sekon, kemudian dikali dengan nilai konsentrasi yang ada pada tabel, dan laju didapatkan sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Kemudian soal selanjutnya, 14.21, definisikan waktu paruh reaksi dan tuliskan persamaan yang menghubungkan waktu paruh dari reaksi orde pertama dengan konstanta laju. Kemudian 14.22, untuk reaksi orde pertama, berapa waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan berkurang menjadi 1/8 dari nilai awalnya? Nyatakan jawaban Anda dalam waktu paruh dan dalam konstanta laju. Kita lihat jawabannya. Nah, berikut jawaban untuk nomor 14.21. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, dari reaksi N2O5 menjadi 2NO2 dan setengah O2, maka didapatkan hukum laju yakni K kali konsentrasi N2O5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus D kali konsentrasi reaktan per konsentrasi per waktu, dan apabila diintegrasikan didapatkan seperti ini, sehingga setengah kali konsentrasi reaktan 0 A0 sama dengan konsentrasi A0 dikali E min KT. Nah, min KT ini kemudian kita pindah ruaskan ke sini, dan sehingga menjadi sama dengan setengah kali konsentrasi N2O50 per N2O50, sehingga kita dapatkan hasil integrasinya KT K waktu paruh per Ln 2, sehingga waktu paruh kita dapatkan Ln 2 per K sama dengan 0,6931 per K. Kemudian untuk nomor 14.22, jika T diasumsikan sama dengan T 1/8, maka T 1/8 sama dengan 1 per K Ln konsentrasi A0 per konsentrasi A0 dibagi 8. Maka T 1/8 sama dengan 1 per K Ln 8. Maka T 1/8 sama dengan 2,079 per K. Terima kasih, begitu penjelasan soal dari saya. Apabila masih ada yang kurang, kritik, saran, atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komen. Terima kasih.